Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا وانظر
الفاتحة بنة القبول وتمام كل سول ومأمول وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب، إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya mana? Wasunnah ya. Ma'a ta'kidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'ala nabih wa bi barakati 'ulumih wa bikum fid darain amin. Qal radhiyallahu anhu. Wa sunnah ma'atakidi bi Ramadhana wa ashruhu al-akhiru akadu iksaru sadaqatin wa tawsi'atun ala iyalin wa ihsanun ala al-aqaribi wal jirani lil ittiba'i. Dan sunnah ma'atakidi serta sangat dianjurkan bi Ramadhana di bulan Ramadan wa asyrul akhir akadu dan 10 terakhir itu lebih ditekankan lagi. Iksaru sadaqatin memperbanyak sedekah wa tausi'atun ala ayal berluas-luas dalam kenikmatan terhadap keluarga wa ihsanun ilal aqaribi wal jiran
dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat dan tetangga. Jadi disunahkan ketika di bulan Ramadan 10 terakhir itu sangat dianjurkan, terutama 10 terakhir bulan Ramadan. Untuk ngapain? Memperbanyak sedekah. Jadi kalau di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah syahrus sawab, bulan pahala. Maka kalau bulan pahala, raihlah kesempatan-kesempatan yang dapat menunjang pahala di bulan Ramadan, di antaranya bersedekah. Banyakin sedekah di bulan Ramadan. Ya, banyakin sedekah. Terutama 10 terakhir. 10 terakhir sangat dianjurkan. Itu sangat dianjurkan. Tapi kenyataannya kotak amal ke sholat tarawih beda. Ya. Malam pertama pemasukan sekian rupiah. Di mana-mana di masjid. Ini makin kemarin makin menurun. 10 terakhir udah ratusan. Pertamanya mah atau minggu pertama jutaan. Juta ini. Itu di mana-mana kalau sholat masjid. Ya, melihat papan itunya. Masukan infak Ramadan. Itu secara urutan makin lama makin menurun. Terus. Giliran Ramadan 10 terakhir udah ratusan. Ya. Nah, harusnya apa? Di situ benar-benar lebih ditekankan, lebih dibanyakin. Kalau malam pertama mungkin kita ngasih goceng, maka malam 10 terakhir tingkatin gocap. Ya, lebih banyak lagi. Kenapa? Karena berlipat ganda. Kalau sudah kena yang disebut Lailatul Qadar, itu kelipatannya lebih besar lagi. Dan juga dianjurkan kita berluas-luas terhadap keluarga. Artinya di bulan Ramadan ya, jangan terlalu pelit dalam kehidupan menikmati di bulan Ramadan terhadap keluarga. Ya, kalau hari biasa mungkin kita cuma makan tempe sama tahu. Kalau udah Ramadan, ya tingkatin lah. Jangan tempe tahu mulu. Tingkatin ayamnya. Ya, terus ada buah-buahannya. Terus ada menu pembukanya. Ya. Gitu. Tingkatin. Ya. Kalau biasanya kita makan pisang goreng, nah tingkatin lagi. Pisang goreng plus dicoklatin, piscok. Nah, rada kerenan dikit. Tuh, rada kerenan dikit. Biasanya pisang goreng doang, tingkatin piscok, pisang coklat. Ada kenikmatan bagi-bagi kepada keluarga. Ramadan. Tuh. Wa iksaru sadaqatin wa tausiatin ala iyal. Perbanyak sedekah dan perbanyak berluas-luas. Artinya tambahin lagi. Tuh, tambahin lagi. Karena Nabi ketika Ramadan tuh lil ittiba. Berbuat baik sama kerabat, kita punya kerabat juga jangan sampai kita enggak bagi. Beli sesuatu, kasih kerabat kita, kasih keluarga kita, kasih adik kita, kasih abang kita, kasih orang tua kita. Ramadan. Wajiran tetangga kita, tetangga sebelah. Kita perhatikan tuh. Kenapa? Lil ittiba.
karena ngikutin Nabi. Nabi di bulan Ramadan paling murah. Ramadan itu paling murah Nabi. Ya. Jadi harta yang kita miliki perlu kita salurkan juga kepada keluarga, kepada ya kerabat, kepada tetangga, begitu. Beli, kasihin. Wa an yufattira shaimin, dan sunnah juga membelikan buka puasa buat orang yang berpuasa. Ya, man fattara shaiman falahu mislu ajrih. Siapa yang memberikan bukaan puasa buat orang yang puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang puasa. Kasih juga tuh. Ayu asyahum, yakni memberi makan malam. In qadara, kalau dia mampu. Kalau dia mampu tuh, ya, kasih orang. Ya kita mau mengundang orang makan ke rumah boleh. Ya, mengundang makan ke rumah juga boleh. Kalau umpamanya buat makan buka puasa di rumah nggak sanggup, ya kita anterin orang yang lagi buka puasa. Ya. Itu in qadara kalau mampu. Kalau nggak mampu, wa illa fa'alan nahwi syurbatin. Kalau nggak mampu ya kasih aja air minum. Dia tenggak terus tuh pas. Ya, kasih air minum. Kita nggak sanggup beliin sate, kita nggak sanggup beliin kue. Cuman adanya minum. Saya ngundang buka bersama di rumah saya. Gitu ya. Ngundang buka berpuasa bersama. Alhamdulillah. Kita diajak buka bersama sama saudara kita. Undang yang lainnya, undang-undang. Gitu ya. Udah. Duduk semua kumpul di rumahnya. Siapin aqua. Mohon maaf, saya mampunya cuma segini. Jangan pada ngegerutu. Jangan pada ngegerutu. Mendingan di rumah gua. Gitu. Jangan. Emang kita nolongin orang. Orang pengen dapat pahala, perlu kita tolongin. Perlu kita bantu. Makanya Nabi suka bilang, ketika ada orang lagi sholat sendiri, ada orang sholat sendiri. Nabi berkata, man yatasaddaq ala hadzal rajul. Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Orang lagi sholat sendiri, mau sholat sendiri. Nabi tawar, siapa yang pengen bersedekah kepada orang ini? Sedekah bagaimana ya Rasul? Jadikan jamaah. Gitu. Jadikan jamaah. Saya sudah sholat, nggak apa-apa. Jadikan jamaah. Itu bernilai sedekah sama dia. Tuh. Jadi bantu orang itu untuk mendapatkan pahala dalam sholat berjamaah. Kayak gitu. Sama juga orang nggak punya apa-apa. Udah kita nolong buat nyenengin hati orang. Ya udah, nggak apa-apa. Emang dia punya niat pengen bagi-bagi. Atau sekiranya dia nggak sanggup ngundang ke rumah, anterin aja di mana ada buka puasa bersama. Itu lebih malah enak lagi. Ya ada nggak apa-apa, cuman ngasih air doang. Itu ya, teh manis doang. Itu udah cakep banget. Itu bernilai. Cuman jangan semuanya ngasih teh manis semua. Kalau bisa diatur, saya mau ngasih ini, saya mau ngasih itu. Cakep. Tuh. Ya kalau kita nggak sanggup untuk ngundang buka puasa bersama, ya sudah ke rumah apa yang bisa kita berikan. Gitu. Makanya di masjid-masjid diupayakan ada di pengurus membuat satu sarana membuka peluang orang untuk mau bersedekah di bulan Ramadan, kasih buka peluang. Tuh. Ya. Kasih jamaah siapa yang mau ngasih untuk acara buka puasa bersama dipersilakan.
Gitu, ya dipersilakan. Kalau mau diatur secara list, silakan bikin grup yang mau ngasih. Ini mau ngasih apa, ini mau ngasih apa. Sehingga teratur, sehingga tidak ada penumpukan. Jangan terus semuanya ngasih bakwan goreng, semuanya habis pada panas dalam deh. Gitu. Ada diatur semuanya. Kayak gitu. Itu dalam rangka apa? Memberikan jalan. Itulah yang Nabi katakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruh. Siapa orang yang memberikan contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu. Apa yang bisa kita berikan jalan agar orang mau mendapatkan nilai pahala itu? Kayak gitu. Jadi solusinya seperti itu. Mungkin orang kalau ngundang ke rumah malu, mungkin orang kalau ngasih cuman satu atau dua malu, udah. Ada kegiatan acara, saya mau ngasih ini, saya mau ngasih ini. Udah, itu benar-benar bernilai. Ada yang ngasih kue lopis, ada yang ini, macam-macam. Ya. Wa iktsaru tilawatin lil Qur'ani fi ghairi nahwil hasyi. Dan sunnah perbanyak membaca Quran selain di toilet. Banyak-banyakin baca Quran kalau Ramadan. Asal jangan ketika di toilet. Kalau toilet jangan baca Quran, kebangetan rajin namanya. Ya, udah di toilet masih baca Quran juga, jangan. Dimanapun kita berada buka Quran. Karena Ramadan syahrul Quran. Walau nahwa tariqin, meskipun di jalanan. Meskipun di jalanan, baca Quran. Ya, kita lagi naik mobil, pegang. Kalau apal ya apalin apa yang kita baca. Kita lagi naik motor, baca. Ya. Ketika kita mau nambah hafalan, hafalin. Udah mau mengulang hafalan yang sudah pendapat, silakan diulang lagi. Kayak gitu. Isi Ramadan dengan memperbanyak bersentuhan dengan Al-Qur'anul Karim. Tuh. Wa afdalul awqati lil qiraati minan nahari ba'da subuh. Waktu yang paling utama untuk membaca Quran di siang hari adalah subuh. Kalau siang hari yang paling utama baca Quran tuh habis sholat subuh. Artinya setelah sholat subuh jangan sampai nggak baca Quran. Bukan berarti cuma ibadah sholat subuh doang. Tetap. Tapi untuk itu jangan sampai enggak. Maka jangan sampai tidur. Ya. Jadi banyakin Quran. Kenapa banyakin Quran? Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, kata Nabi. Ibadah yang paling utama bagi umatku adalah baca Quran, kata Nabi. Itu ibadah yang paling utama, baca Quran. Wa minal laili fi sahar. Kalau malam hari bagusnya di waktu sahur. Ya, menjelang sholat subuh itu baca Quran. Ya, sambil nunggu waktu subuh baca Quran. Fabainal isya'ain. Lalu di antara dua isya, antara maghrib dan isya. Bis maghrib sama isya itu jangan nggak baca Quran. Di Mekah nggak habis buka dia nonton. Kalau ke sampingnya ambil ngerokok dah. Ya, ambil ngerokok. Jadi habis maghrib dan isya jangan sampai nggak baca Quran, baca Quran antara maghrib dan isya. Tuh, ya. Wa qiraatul laili aula. Baca di malam hari lebih utama.
Kalau malam hari itu lebih utama. Habis sholat taraweh, baca Quran, itu. Isi kegiatan-kegiatan itu. Wayang bagi an yakuna sya'nul qari'i at-tadabbura. Sebaiknya orang yang baca Quran itu memiliki rasa untuk bertadabbur. Sebaiknya baca Quran itu ada tadabbur, ada renungan. Ya, jadi jangan cuma baca doang. Karena Nabi Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Kitab yang Allah turunkan ini membawa keberkahan agar kamu dapat merenungkan isi-isinya. Jadi kita renungin tuh. Walaupun andai kata kita nggak merenungkan semua bacaan yang kita baca, ada satu ayat yang kita ambil aja, kita renungin. Habis subuh kita baca Quran. Setelah kita baca Quran semuanya satu ayat yang harus kita renungin. Yang mana ya? Pilih. Yang menjadi bahan renungan. Menjadi bahan renungan untuk ya, direnungkan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Direnungin. Ya. Karena baca Quran disertai dengan renungan tadabbur itu lebih bagus ya, daripada dia baca Qur'annya banyak-banyak. Ngapa ini? Jadi ada satu ayat yang kalau kita baca tuh kita renungin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus sampai udah selesai, mana yang kita mau ambil? Kita renungin. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini merupakan petunjuk ya. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Yang bagaimana ciri orang takwa? Ciri orang takwa itu adalah pertama orang yang mendirikan sholat. Itu kita renungin. Berarti saya harus mendirikan sholat yang benar. Itu renungin. Ya. Walaupun kita nggak paham secara keseluruhan, tapi ada satu atau dua ayat yang kita renungin. Gitu. Ya. Kita nggak perlu ngejar khotam, nggak perlu. Tuh, ya. Yang penting bagaimana apa yang kita baca, tapi kita ambil intisarinya. Ya. Dulu saya ngebagi-bagi. Wah, Ramadan ini saya harus baca Quran khotam sekian. Ramadan ini saya harus bisa memahami isi Al-Quran. Jadi ada variasi dalam mengisi Ramadan. Walaupun nggak khotam, tapi ada manfaat yang diambil. Oh baca. Oh, nggak tahu artinya bisa lihat terjemahan. Tuh ya.
bisa lihat terjemahan atau belajar biar bisa tahu. Wa qala Abu Lais fil bustani, berkata Abu Lais dalam bustan, yang bagi lil qari'i an yakhtimal Qur'ana fis sanati marratain. Sebaiknya seorang qari, orang yang baca Quran, mengkhatamkan Quran dalam setahun 2 kali. Itu sebaiknya dalam setahun baca Quran 2 kali. Baiknya. Ya, kita kalau udah nggak sanggup di lain Ramadan, jangan sampai kita nggak khotam. Artinya kita bagi mana yang harus kita khotamkan, mana yang harus kita renungkan. Mungkin kita sudah khatam 2 kali khatam. Nah, Quran yang pertamanya, yang ketiganya mulai direnungin. Dibagi-bagi. Ya, hari pertama berapa lembar, hari kedua berapa lembar, terus berapa juz. Illam yaqdir ala ziyadati, kalau dia nggak sanggup menambahkan lagi. Kalau mau mengkhatamkan Quran tuh kalau bisa di pagi hari atau di sore hari. Jadi jangan langsung main khotamin dulu, tunggu dulu. Ya. Nah, itu sambil merenungkan, ntar udah mau di pagi hari baru. Kalau nggak di sore hari. Ngantuknya kapan? Iya, itu namanya godaan. Ya harus dilawan. Ya. Kenapa? Karena dia sudah merasa bangun sebelum subuh. Sehingga merasa bangun sebelum subuh, ada perhitungan. Gue udah bangun dari subuh, wajar aja kalau habis subuh gue tidur. Sebenarnya kan bukan wajar. Justru habis subuh memang jangan tidur. Tuh. Itu yang harus dijadikan patokan. Habis subuh jangan tidur saya. Tuh. Sekali kita nurutin untuk tidur, ya udah ke bawah tidur. Tapi kalau kita lawan, maka kita bisa mengatasi untuk tidak tidur habis sholat subuh. Wa qala Abu Hanifah man qara'al Qur'ana fi kulli sanatin marratain faqad adda haqqahu. Berkata Imam Abu Hanifah, siapa orang yang baca Quran setiap tahun 2 kali, maka sungguh ia telah menunaikan hak Quran itu. Ya. Kalau dia baca Quran setahun 2 kali, kata Imam Abu Hanifah, dia sudah menunaikan hak Quran. Artinya orang tersebut layak mendapatkan syafaatnya kepada dari Al-Quran. Ya. Karena Quran haknya adalah untuk dibaca. Dan ya, balasan Quran adalah bagi orang yang telah memenuhi haknya, maka akan diberikan syafaat oleh Quran. Kalau hak-hak sudah terpenuhi, pasti akan dia berikan. Tuh ya, hak-haknya. Seorang karyawan kerja, haknya sudah diberikan. Nih gajimu, nih ini. Ya dia kerja pun akan semangat. Gitu. Dia kerja akan semangat. Begitu juga pekerjaan perusahaan. Ya, begitu juga perusahaan. Ya. Di mana haknya perusahaan itu adalah
diisi dengan pekerjaan. Maka para karyawannya pun bekerja. Perusahaan pun juga akan memberikan. Begitu juga Quran. Kalau kita baca itu Quran, maka hak Quran yang sebenarnya dibaca, maka orang itu akan mendapatkan syafaat. Makanya dalam setahun 2 kali baca, 2 kali khotam kalau bisa. 2 kali khotam. Ya, hitung aja Ramadan udah dapat 1 khotam. Yang lainnya kita bikin khotam juga. Atau kita kalau khotamnya di selain Ramadan susah. Ya udah Ramadannya, upayakan Ramadan jangan sampai kita nggak khotam dua kali. Tuh, dibikin khotam. Ini mah jangan sampai enggak. Ramadan mah kagak khotam, di lain Ramadan juga kagak khotam-khotam. Ramadan mah cuma sampai Al-Baqarah. Hari biasa juga cuma sampai Al-Baqarah juga. Ini kapan naik-naiknya? Naikin terus. Raih khotam itu. Wa qala Ahmadu yukrahu ta'khiru khatmatin aksar min arba'ina yauman bila uzrin. Berkata Imam Ahmad, makruh menunda khatam lebih dari 40 hari tanpa uzur. Kalau udah 40 hari kita nggak khatamin Quran, makruh. Ya, makruh kalau udah 40 hari nggak khatamin Quran. Kalau bisa 40 hari kita khatamin Quran. Itu kata Imam Ahmad. Bila uzrin, tanpa uzur. Artinya ya, dia nggak ngapa-ngapain. Ya, kerja mah kagak. Tuh ya. Kerja mah kagak, kesibukan dan juga kagak. Yang ada apa? Menduduk doang. Tuh, ngurusin ini doang. Nah, Quran kagak disentuh-sentuh. Gitu. Atau dia juga sehat badannya. Nggak disentuh-sentuh. Nah, abong banget. Udah begitu kosongnya 40 hari. Dia nggak sentuh-sentuh Quran. Tuh. Li hadis Ibnu Umar. Karena ada hadis Ibnu Umar. Nah, itu ya. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak membaca Quran. Ya, summa qala wa iksaru ibadatin wa i'tikaf wallahu a'lam bissawab. Mana nih bacanya? Apaan? Apa? Wala tadkhulu wala tadkhul. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tadkhul fi syai'in minal mubahati hatta al-akli wasyurbi wan naumi illa wa taqsidu bidzalika al-isti'anata ala taatillahi wa husul taqwa bihi ala ibadati ta'ala. Jangan kau masukkan sedikit pun dari segala yang mubah, termasuk makan, minum, tidur. Melainkan kau bertujuan itu isti'anah, membantu untuk berbuat taat kepada Allah dan mendapatkan ketakwaan dalam beribadah kepadanya. Jadi penting niat.
segala perkara yang mubah, jangan sampai kita tidak masukkan. Artinya jangan sampai kita melakukan perkara yang mubah, termasuk makan, minum, tidur, itu kan perkara mubah. Jangan sampai kita melakukan perkara yang mubah, melainkan kita harus punya tujuan. Apa tujuannya? Isti'anah ala ta'atillah. Untuk membantu, menolong, berbuat taat. Ya, ada niat makan, ya Allah. Mudah-mudahan ya saya makan supaya saya bisa ibadah. Supaya saya bisa baca Quran. Supaya saya bisa sholat. Itu. Tidur. Siang-siang tidur. Kalau kita tidur aja itu nggak ada pahala. Tapi kalau kita tidur kita niatin. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah. Aku niat tidur ini supaya nanti aku bisa ibadah di malam hari ya Allah. Itu. Tujuannya ke situ. Niatin. Jangan sampai enggak diniatin. Atau untuk mendapatkan ketakwaan agar saya bisa jadi orang takwa ya Allah. Begitu. Apapun perkara yang mubah. Ya, apapun perkara yang mubah. Kita punya motor. Motor tuh mubah. Ya Allah, saya punya motor mudah-mudahan. Saya niat ya Allah, saya beli motor supaya saya bisa ngaji ya Allah. Ah udah. Gitu. Beli mobil ya Allah, saya niat beli mobil supaya saya bisa bersilaturahim. Gitu ya. Jadi masukkan nilai-nilai ibadah dari perkara yang mubah. Fabizalika talhaqul mubahatu bitta'ati. Maka karena itu perkara yang mubah akan terhukum menjadi ketaatan. Tuh. Jadi perbuatan yang mubah yang tadinya tidak ada pahalanya bernilai ketaatan. Artinya dapat pahala. Dapat pahala. Ya. Jadi Islam itu begitu luas, nggak sempit di dalam beribadah. Nggak sempit di dalam beribadah. Yang penting punya niat. Dan yang dilakukannya itu pun juga tidak melakukan yang diharamkan. Nggak melakukan yang diharamkan. Jadi nggak terlalu sempit lantaran ini kan tidak diperintahkan oleh Nabi. Gitu. Kalau ini nggak diperintahkan oleh Nabi, buat apa dikerjain? Jangankan yang nggak yang semacam ini, perkara yang mubah juga nggak diperintah oleh Nabi. Perkara yang mubah nggak diperintah oleh Nabi. Kita makan, kita minum, kita tidur itu nggak ada perintahnya suruh tidur. Tapi kalau kita lakukan, kalau kita niatin itu bisa jadi bernilai pahala. Ya, bernilai pahala. Semua bagaimana mengatur niatnya. Fa inna lil wasaili ahkamal maqasidi. Maka sungguh segala wasilah-wasilah itu ada hukum-hukum dalam segala tujuan. Jadi hukum segala tujuan itu ada wasilah-wasilahnya. Ada wasilahnya.
La haula wala la haula. La haula wala Allahu akbar. La ilaha illallah. Fa inna lil wasaidi ahkamal maqasidi, maka sungguh segala wasilah-wasilah ada hukum dari yang ditujunya. Ya. Artinya apapun yang kita lakukan semua tergantung bagaimana tujuan kita. Ya. Apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala dan tidaknya mendapat pahala tergantung bagaimana tujuan niat kita. Yang penting kalau niatnya baik udah dapat. Walaupun itu perbuatan bukan ibadah. Tapi asalkan bukan maksiat. Ya. Bukan maksiat. Kalau maksiat nggak bisa dibikin jadi niatin buat baik. Ya. Main judi. Itu, main judi. Lu kenapa main judi? Itu kan haram, tergantung niatnya. Gua kan niatnya biar menang, biar sodako. Nah, itu nggak bisa. Niatnya nggak benar. Kenapa? Karena di tempat yang haram, nggak bisa dibikin kayak gitu. Udah barang itu haram, mau bikin halal kagak bisa. Iya. Istilahnya kalau memang itu udah bentuknya kotoran, ya nggak bisa dibikin jadi bersih lagi. Udah kotoran najis ya najis. Gitu. Ya. Wal magbunu man ghabana fi husni niyati. Orang yang tertipu adalah orang yang tertipu di dalam niat yang baik. Itu orang yang tertipu. Orang tertipu. Harusnya ada niat yang baik dia bisa lakukan, dia tidak lakukan. Wa ja'alaka fi ta'atika wa mubahatika niyatin kasiratan solihatan. Jadikanlah dalam ketaatanmu dan kemubahanmu niat yang banyak yang soleh. Perbuatan yang taat, perbuatan yang mubah, jadiin niat. Niat apa? Niat yang banyak, niat yang soleh. Yahsululaka bikulli wahidatin minha sawabatamin. Yahsululaka bikulli wahidatin minha sawabun tamun min fadlillahi. Kalau sudah kita punya niat, maka akan mendapatkan pahala yang sempurna dari karunia Allah Ta'ala. Dapat pahala. Dapat pahala. Wa ma'ajazta anhu minat ta'ati wal khairati wa lam tatamakkan min fi'lihi panwihi wa'zim ala fi'lihi indal istita'ati. Dan
Apapun yang engkau lemah dari melakukan ketaatan dan kebaikan. Kita nggak sanggup melakukan ketaatan, nggak sanggup melakukan kebaikan. Walam tatamakan min fi'li dan tidak mampu melakukannya. Fanwihi, niatkanlah. Wa'zim ala fi'lihi dan azam untuk melakukannya endal istita'ati ketika ia mampu. Wa qul bisidqin wa azmin wa salah niyatin dan katakanlah dengan jujur dengan niat yang baik, lawis tata'tuhu la fa'altuhu. Kalau aku mampu, aku akan mengerjakannya. Faqad yahsululaka bidzalika tsawabul fa'ili. Maka sungguh ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Tuh. Ya, seperti orang yang melakukan dengan niat yang contoh. Kita nggak bisa sholat jamaah. Ya. Lantaran apa? Lantaran sakit, nggak bisa jalan. Nggak bisa. Ya Allah, pengen banget ya Allah. Saya sholat jamaah. Cuman di kaki nggak bisa jalan. Saya nggak bisa jalan ini. Itu niatnya benar-benar kokoh. Pengen banget saya mah. Jadi bukan karena urusan malu ataupun kagak enak. Bukan. Itu lain. Tapi memang kondisi badan yang memang kalau dia keluar itu nggak bisa. Ketika dia niat begitu, akhirnya dia niat dia sholat di rumah sendirian. Maka dia dapat pahala seperti orang yang sholat berjamaah di masjid. Sama pahalanya. Itu dengan niat doang tuh. Ya Allah saya pengen banget saya ngaji ini. Pengen saya ngaji. Gitu ya. Dip, ya terus gimana ya saya mau datang juga. Nggak bisa keluar, sakit ini nggak bisa. Pengen banget saya datang. Udah punya niat begitu, dapat pahala. Seperti kita yang hadir di sini tuh, pahalanya dia dapat. Kenapa? Niat. Dengan niat itu bisa mendapatkan segala-galanya. Itu cuma niat kita doang dapat. Tapi niat yang benar. Karena malaikat Allah tahu bagaimana hatinya orang. Tuh, bagaimana hatinya orang. Kalau sudah benar dapat pahala. Nggak usah khawatir orang yang sakit, yang nggak bisa keluar, yang nggak bisa melakukan ibadah. Sebagaimana hanya orang sehat yang umumnya. Nggak usah khawatir. Asal kau punya hati yang kuat ingin melakukannya, dapat pahala yang sama seperti mereka. Nggak usah khawatir, nggak usah berkecil hati. Wajar kita. Nggak usah kecil hati dapat pahala. Asal ente punya niat benar aja. Dikatakan tuh, kalau nggak sanggup niatin, rencanakan. Kalau saya sehat, saya bakal kerjain. Rencanain. Itu dia nggak mampu walaupun di rumah sendiri ada. Andai kata sodakoh, enak banget ngasih. Ya Allah, kalau saya benar-benar punya duit, saya bakal kasih nih. Niat begitu yang padahal duit mah kagak punya. Dapat tuh. Dapat tuh. Kalau saya punya, benar-benar saya kasih nih. Dapat pahala. Kayak gitu. Sodakoh pun juga sama. Saya pengen banget nyumbang kayak orang tuh. Nyumbang Quran, nyumbang ini, ngasih itu. Tapi apa boleh buat, saya nggak punya. Kalau saya punya, saya bakal kasih ya Allah. Tapi saya nggak ada. Sudah sama seperti orang yang ngasih. Sudah sama seperti orang yang ngasih. Tuh, ya, pahalanya. Tinggal niat doang tuh. Itu ya yang Nabi katakan niatul mukmin khairun min amali. Orang mukmin kalau sudah niat udah cakep dah. Lebih bagus tuh. Jadi dapat pahala tuh. Kelihatan pahalanya dengan niat itu besar. Tsumma qala law kanat apa kama balagha anna rajulan min bani Israil marra fi waqtin maja'atin wallahu a'lam bis-shawab. Dari jamaah ada maklumat undangan maulid
di Majelis Riyadul Jannah pimpinan Ustaz Mahabi. Jadi mohon kehadirannya, waktunya malam Sabtu besok tanggal 15 acara Maulid di RT 2. Acara Maulid di RT 2 Ba'da Isya. Kita jawab insya Allah tanggal 15 malam Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali karimuna 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali an rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.